Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, di kelas 10 TKJ 1 dan 2, kalau pertemuan minggu kemarin sudah saya bahas tentang mengenai sejarah algoritma. Algoritma itu apa dan dari mana asalnya, itu sudah dipelajari kemarin. Dan sekarang kita lanjutkan untuk materi algoritmanya yang kedua ini, pertemuan kedua ini. Sekarang kita menyajikan sebuah algoritma ya. Jadi sebuah algoritma itu yang pertama disajikan dengan bahasa natural. Yang kemarin sudah saya kasih contoh bahasa natural dari algoritma, yang contohnya misalkan mengambil gelas ya, membuat kopi. Ambil gelas, terus ambil gula, masukkan kopi dan gula ke gelas, kemudian tuangkan air, lalu diaduk sampai rata, jadilah kopi. Itu akhir dari algoritmanya. Nah, itu yang dinamakan dengan algoritma dengan bahasa yang natural. Jadi langkah-langkah cara membuat kopi, cara membuat kue dan sebagainya macamnya kalau ditulis dengan bahasa algoritma yang natural, contohnya seperti itu. Langkah pertama, ambil gelas, ambil gula, ambil kopi, dan tuangkan air, lalu diaduk-aduk rata, selesai. Itu adalah bahasa algoritma yang natural. Nah, sekarang bahasa algoritma yang kedua, yakni bahasa dengan menggunakan pseudokode. Nah, bahasa algoritma dengan menggunakan pseudokode ini itu sudah menjurus dengan rumus-rumus algoritma dengan lebih dekat dengan bahasa pemrograman. Nah, di sini sudah saya bawakan bukunya, Algoritma Pemrograman Dasar ya, ini bukunya. Nah, untuk contoh dari bahasa algoritma dengan menggunakan pseudokode, di sini kita lihat. Nah, di sini ya. Sini ada dua tabel. Tabel pertama, tabel kedua ya. Nah, ini kalau di zoom ke dekat. Nah, itu ya. Baik, saya bacakan di sini ya. Untuk di tabel yang pertama ini, di sini algoritma, di sini pseudokode. Nah, algoritmanya ya, yang pertama langkahnya di sini masukkan panjang, terus masukkan lebar, terus bawahnya lagi nilai keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Terus tampilkan keliling persegi panjang. Nah, ini adalah algoritma mencari persegi panjang. Bahasa pseudokodenya sebelahnya, di sebelah ini bahasa pseudokodenya adalah input panjang, sudah itu input lebar, keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar, terus hasilnya adalah print keliling. Hasilnya print keliling. Nah, ini yang seperti ini, yang sebelah sini itu adalah pseudokode, yang sebelah sini algoritma yang langkah biasa ya, langkah bahasa natural. Nah, ini pseudokodenya adalah input panjang, input lebar, terus di sini bawahnya keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar, terus hasilnya adalah print keliling. Nah, ini adalah bahasa pseudokode. Algoritma yang seperti ini lebih dekat dengan pemrograman ya, sudah hampir dekat dengan rumus pemrograman. Nah, selanjutnya setelah kita pelajari bahasa algoritma yang natural, terus yang barusan adalah bahasa algoritma dengan pseudokode, yang terakhir adalah bahasa algoritma dengan menggunakan flowchart. Nah, flowchart ini biasa sering dipakai oleh kita programmer untuk mendesain bagaimana dia membuat sebuah rancangan program. Makanya algoritmanya lebih mudah dipakai dengan bahasa flowchart. Nih, flowchart itu sendiri ya adalah penulisan algoritma dalam bentuk bagan ya. Flowchart itu adalah penulisan algoritma dalam bentuk bagan. Nah, flowchart punya simbol masing-masing. Baik, ini saya tunjukkan simbolnya. Yang pertama seperti ini seperti balok ya.
atau persegi panjang itu dinamakan simbol proses ya, seperti ini. Balok atau seperti persegi panjang ini namanya simbol proses. Nah, simbol ini digunakan untuk memproses sebuah inputan ya. Ini simbol yang pertama ya, simbol balok atau persegi panjang ini adalah simbol proses. Jadi diapalin, diingetin yang seperti ini, seperti balok panjang atau persegi panjang itu simbol proses. Nah, untuk simbol procat yang selanjutnya ya seperti ini, seperti jajar genjang. Nah ini ya, seperti jajar genjang ini dinamakan simbol input dan output. Nanti begitu ada masukan berarti ini simbolnya input, terus ada keluaran output berarti ini pakai simbol ini. Nah di bawahnya lagi ada tanda panah nih, tanda panah ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah. Ini adalah bagan alirnya ya, garis alir atau bagan alir. Jadi nanti setiap simbol akan dihubungkan dengan bagan alir ini, garis alir ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, kiri, akan setiap simbol akan dihubungkan dengan simbol ini. Nah selanjutnya ada simbol yang terakhir aja ya, kita loncat simbol ini di bawah, kita loncat langsung ke simbol yang terakhir agar mudah dipahami nanti dalam contohnya. Simbol yang terakhir ini simbol terminator ya. Terminator ini digunakan untuk akhir dari sebuah program dan juga digunakan untuk awal dari sebuah program. Namanya terminator seperti ini ya. Ini tidak bulat benar, tidak panjang, tapi dia agak oval gitu ya. Ini namanya terminator, simbol terminator ya. Jadi 3 itu aja ya. Ini simbol input, output, pengeluaran dan masukan. Yang ini bagan alir. Langsung ke bawahnya ini aja, ini simbol awal ya. Awal itu untuk pertama kali membuat algoritma, dan terakhir juga ditutup dengan ini, membuat algoritmanya, simbol N. Terus yang sebelumnya simbol ini, simbol proses ya. Simbol proses ini untuk memproses sebuah inputan dan masukan. Nah itu tiga itu aja saya rasa cukup untuk memahami sebuah bagan algoritma dalam pembuatan program. Jadi setiap programmer atau kita mau membuat program, untuk menggunakan bahasa algoritma yang lebih mudah itu pakai flowchart. Nah dengan bahasa flowchart ini nanti akan tergambar, oh jalannya begini, alirannya begini, berarti gambaran program yang akan kita buat itu nanti sistemnya seperti ini dari awal sampai akhir. Itu sudah kelihatan dari bagan-bagannya. Nah itu yang dinamakan dengan algoritma dengan menggunakan flowchart ya. Jadi flowchart itu sendiri yang tadi jangan lupa penulisan algoritma dalam bentuk bagan. Simbolnya seperti jajar genjang itu adalah output atau pengeluaran, dan input atau masukan. Terus seperti balok atau persegi panjang itu adalah simbol proses untuk memproses sebuah inputan. Nah, jadi terus disambungkan dengan bagan alirnya, tanda panah kanan kiri bawah atas itu adalah bagan alirnya. Dan untuk mengakhirinya dan mengawalinya harus menggunakan simbol terminator. Baik, mungkin cukup sekian ya, tidak usah lama-lama, yang penting kalian paham. Nanti saya tulis di deskripsi atau nanti saya kasih download untuk dokumennya untuk simbol ini. Silahkan di deskripsi, serta absennya juga nanti ada di deskripsi. Kemudian apabila ingin menggunakan buku ini juga bisa pinjam di perpustakaan, silahkan datang saja ke perpustakaan. Dan jangan lupa absen. Sekian dari saya. Bila ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silahkan langsung di japri di nomor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.